Halo anak-anak, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Miss Hartati. Bagaimana dengan kabar kalian anak-anak? Miss berharap kalian selalu sehat selalu ya anak-anak ya. Anak-anak, sebelum memulai pelajaran, kita sediakan dulu buku pelajaran, folder, mat, dan peralatan tulis ya anak-anak ya. Dan buka halaman 107. Anak-anak, hari ini kita akan belajar simetrikal dan asimetrikal. Pada video pembelajaran yang lalu sudah dijelaskan tentang apa itu simetrikal dan asimetrikal. Nah, sekarang kita akan mengerjakan folder buka halaman 107. Nah, kita lihat yang nomor 1A. Nah, yang 1A disuruh beri tanda centang untuk benda-benda yang memiliki simetrikal. Nah, simetrikal itu adalah anak-anak jumlah lipatan yang dapat dibentuk oleh sebuah bidang datar menjadi dua bagian yang sama besar ya. Nah, coba kita lihat yang A. Yang A, kalau kita lipat, bisa nggak menghasilkan dua bidang datar yang sama besar? Ya, coba kita lihat ya. Nah, Miss kasih tanda, Miss garis di tengahnya. Nah, kalau kita lipat anak-anak, ini menghasilkan dua bidang datar yang sama besar ya. Berarti yang A ini memiliki simetrikal. Nah, untuk yang B, anak-anak lihat, ini memiliki simetrikal enggak? Kalau kita lipat jadi dua, tidak bisa ya anak-anak ya. Berarti tanda silang. Coba yang C, bisa enggak anak-anak? Ya, tidak bisa juga. Yang D, coba kita lipat jadi dua. Kita lipat dua ya anak-anak. Kita di tengahnya, kita lipat dua. Nah, bisa nggak kita lipat menghasilkan dua bidang datar yang sama besar? Bisa. Nah, makanya ini adalah memiliki simetrikal. Jadi kita tanda centang. Nah, sekarang kita masuk yang nomor 2. Disuruh kelompokkan symmetrical shape dan asymmetrical shape. Nah, ada bangun datar A sampai L. Disuruh kelompokkan mana yang memiliki symmetrical shape dan asymmetrical shape. Nah, kita lihat dulu yang A. Coba kita garis titik tengahnya anak-anak. Kita bagi menjadi 2. Nah, kalau kita bagi jadi 2, kita lipat, bisa menghasilkan dua bangun datar yang sama besar nggak anak-anak? Bisa ya, berarti yang A termasuk ke asimetrikal atau asimetrikal. Simetrikal atau asimetrikal? Ya, simetrikal. Berarti kita tulis di sini A. Yang B ada nggak anak-anak? Yang B juga ada ya. Kita coba tarik garisnya di sini. Kita hubungkan. Nah, dia akan membentuk dua bagian yang sama besar. Berarti termasuk ke simetrikal. Kita tulis ke dalam ke sini ya. Yang C, nah anak-anak kita lihat kalau kita bagi jadi 2, nah dua bagian ini sama besar enggak? Tidak ya, tidak sama besar. Berarti kita masukkan ke asimetrikal. Nah, kita masuk ke yang D. Yang D, nah kalau kita lipat anak-anak bagi 2 kayak gini, bisa enggak menghasilkan dua bangun yang sama? Tidak sama juga ya anak-anak ya, bentuknya tidak sama. Berarti kita tulis ke asimetrikal. Yang E, nah coba kita lipat jadi 2. Kita lipat, kita hubungkan titiknya bagi 2. Nah, bisa nggak menghasilkan dua bidang datar yang sama besar? Ya, bisa ya. Kita tulis ke E. Yang F anak-anak? Ya, bisa juga. Kita bagi jadi 2 di sini. Nah, berarti yang F termasuk juga ya. Nah, yang G anak-anak?
Ya, bisa juga. Yang G, kita coba hubungkan ke sini. Nah, kan membagi dua bidang yang sama besar. G, lagi. Yang H bisa. Yang H juga bisa ya. Yang H. Yang I. I juga bisa ya. Yang J, nah anak-anak perhatikan, kalau kita bagi dua, ini anak-anak kita lihat bagi dua, ini tidak sama besar ya. Yang J itu tidak simetris. Yang K anak-anak, ya yang K juga tidak. Yang L juga tidak. Oke. Anak-anak, sekarang buka halaman 109. Nah, disuruh beri tanda centang untuk pencerminan, garis pencerminan yang benar. Nah, ini seperti kita bercermin ya anak-anak. Bendanya itu harus sama dengan bayangan yang ada. Nah, kita lihat yang A. Kita lihat yang A, anak-anak. Ini 4 kotak. 4 kotak. Ini cerminnya ya anak-anak. Ini cermin yang garisnya ini kita anggap sebagai cermin. Sedangkan di sini ini ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama enggak dengan benda aslinya? Ini benda asli, ini adalah bayangannya. Sama enggak? Tidak sama. Berarti kita kasih tanda silang. Nah, coba kita lihat yang B. Untuk yang B kita hitung dulu tuh, coba benda aslinya ini ada 1, 2, 3, 4 kotak, sedangkan bayangannya itu juga ada 4 kotak. Nah, benar nggak anak-anak? Benar kita beri tanda centang. Untuk yang C, coba anak-anak lihat. Ini ada 3 kotak, bawahnya juga ada 3 kotak. Ini benda aslinya dan bayangannya juga sama, 3 kotak dan 3 kotak. Benar gak anak-anak? Benar, kita beri tanda centang. Untuk yang D, nah ini kita bercermin. Nah ini ada 2 kotak, bendanya, bayangannya juga sama. Nanti benar ya anak-anak ya. Nah untuk yang E, nah ini adalah benda aslinya dicerminkan terbalik anak-anak. Sama enggak? Tidak sama ya anak-anak ya. Nah untuk yang F, sama enggak anak-anak? Nah untuk yang F juga tidak sama. Sini 2 kotak, sini sudah 4 kotak. Jadi tidak sama ya pencerminannya. Nanti kita beri tanda silang. Sekarang kita masuk yang nomor 2. Nah kita lihat bangun datar yang A. Nah, kita lihat anak-anak, ada berapa sumbu simetri yang bisa dicerminkan pada gambar yang A. Coba kita lihat ya anak-anak ya. Nah, kalau kita kasih garis yang di sini 1. Nah, sama nggak anak-anak? Sama, berarti 1. Kalau Miss tarik garis yang di sini, nah, sama anak-anak? Sama, berarti 2. Kalau Miss tarik lagi di sini, nah bisa juga dicerminkan 3. Nah kalau Miss tarik lagi di sini, sumbu simetrinya, nah 2 bayangan ini sama, berarti lebih dari 2. Berarti kita tulis di sini A. Nah untuk yang B, coba ada berapa pencerminan, garis pencerminan yang bisa kita buat? Coba kita buat ya. Pertama kita garis dulu yang di tengah. Ini sudah 1 kali. Sudah 1. Bisa lagi nggak kalau Miss buat yang di tengah sini 1? Nah sama nggak anak-anak? Sama besar nggak? Sama. Berarti bisa 2. Berarti di sini kita tulis B. Nah untuk yang C, bisa berapa kali anak-anak? Nah, coba Miss garis di sini tengah. Nah, sama enggak anak-anak besarnya?
sama dengan benda aslinya, sama ya. Berarti 1 kali pencerminan yang C. Yang D, coba yang D. Coba Miss garis di sini ya. Nah, sama enggak? Sama, berarti 1 kali saja. Untuk yang E. Yang E, kalau Miss garis di tengah ini, Miss garis tengah, sama enggak dengan yang dicerminkan dengan yang benda aslinya? Sama enggak? Lihat anak-anak, sama enggak bentuknya? Tidak sama ya. Berarti yang E ini tidak ada sumbu simetrinya. Yang E tidak ada. Yang F, coba yang F kita tarik sekali yang di tengah. Nah, yang F ini bisa ya anak-anak membentuk 2 bidang datar yang sama. Yang F berarti 1. Yang G, coba yang G Miss tarik di tengah. Tarik di tengah nih 1 kali. Nah, sama besar. Nah, coba Miss kalau tarik lagi di sini. Bisa nggak anak-anak? Ini sama besar nggak? Sama ya. Nah, kalau Miss tarik di sini 1 kali lagi. Nah, bisa. Berarti lebih dari 2. Nah, untuk yang H, coba kalau Miss tarik garis yang di tengah. Sama nggak anak-anak percerminannya? Sama nggak bentuknya? Ya, sama. Berarti cuma 1 kali. Kita masukkan ke 1. H. Anak-anak sekarang buka halaman 110. Sudah. Which lines of symmetry are correct? Write the letter of the correct shape. Nah, disuruh kalian lihat mana garis simetris yang benar. Kita lihat yang A. Benar nggak garis simetrisnya? Ya, yang A benar ya anak-anak ya. Yang B. Nah, kalau kita lipat anak-anak, bisa nggak sama besar? Yang B salah ya. Yang B salah. Yang C. Nah, ini gambar persegi. Ini titik garis simetrisnya yang di tengah. Benar nggak anak-anak? Ya, yang C benar. Yang D, nah kalau kita lipat anak-anak, bisa nggak sama besar? Yang D salah ya, yang D salah. Kita sekarang masuk nomor 4. Which shape have a line of symmetry? Complete the table. Nah, kita lihat yang A. Nah, yang A itu memiliki garis simetris nggak anak-anak? Ya, punya ya. Yang B. Yang B tidak ada ya. Nah, tidak sama ya anak-anak. Kalau kita lipat itu tidak sama bentuknya. Berarti salah. Yang C. C sudah pasti salah. Yang D. Ya, tidak ada ya. Yang E. Yang E ada. Ya, lebih dari 2. Yang F. Yang F juga ada. Anak-anak sekarang kita masuk ke halaman 112. Kita lihat nomor 1. Which dot line show the line of symmetry of the shape? Nah, kita lihat yang A. Lihat titik garis simetrinya benar nggak? Ya, benar ya, sama besar. Kita kasih centang. Yang B, kita lihat sama besar nggak anak-anak? Ya, kalau dilipat itu menghasilkan garis simetri yang sama besar. Yang C, nah anak-anak perhatikan, yang C sama besar nggak garis simetrinya? Tidak sama ya, berarti salah. Yang D, nah kalau kita lipat garis simetrinya sama besar nggak anak-anak? Ya, sama ya. Yang E juga sama besar, kita kasih centang. Nah, sekarang kita nomor 2 ya anak-anak. Point to a shape. Ask your partner how many lines of symmetry it has swept. Nah, kita lihat yang gambar A. Nah, ini adalah segitiga sama sisi ya. Segitiga sama sisi. Ketiga sisinya sama besar ya anak-anak ya. Kalau misalnya ini panjangnya 12, 12 dan 12. Berarti semua sisinya itu sama panjang.
Nah, untuk segitiga sama sisi ini memiliki berapa sumbu simetri? Nah, anak-anak coba kita lihat dulu ya. Coba kita garis dulu. 1. Nah, ini ada 1. Kita garis lagi. Ada 2. Ada 3. Berarti sumbu simetrinya ini ada 3. Kalau untuk nomor 2 yang B, yang 2B, kita lihat sumbu simetrinya yang mana. Nah, kita garis yang tengah. Nah, sama besar nggak anak-anak? Sama besar. Berarti ini ada berapa anak-anak? Ada 1 saja. Nah, untuk yang C, kalau kita garis seperti ini, sama besar nggak anak-anak? Tidak sama besar, berarti tidak ada, 0. Untuk yang D, kalau kita garis lurus ya, coba kita garis lurus simetrinya. Nah, sama besar nggak antara yang atas dengan yang bawah? Tidak sama ya, berarti tidak ada, kita tulis 0. Anak-anak, sekarang kita masuk ke halaman 113. Nah, tick the objects that have turning symmetry. Nah, kalau kita putar anak-anak, akan kembali ke bingkainya semula ya. Coba kita cek ya. Nomor 1. Nah, anak-anak kalau kita putar, nah kembali lagi seperti bingkainya enggak? Ya, seperti bingkainya semula ya. Berarti kita put a tick, kita beri tanda centang. Nah, untuk gambar persegi, nah kalau kita putar anak-anak, kita putar 90 derajat. Sama nggak dengan bentuk bingkainya yang pertama? Ya, tidak sama, dia akan berubah ya, berarti ini salah. Nah, untuk yang nomor 3, nah ini seperti lingkaran. Lingkaran, kalau kita putar, sama nggak dengan bentuk bingkai yang pertama anak-anak? Sama. Kalau kita putar lagi ke 180 sama juga, berarti benar. Nah, untuk yang nomor 4, nah ini adalah gambar jam. Anak-anak kalau kita putar 90 derajat, nah dia sama dengan bentuk bingkainya, tetapi angkanya sudah berubah, jadi tidak bisa ya. Nah, angka 12 pasti sudah berada di angka ke-3, berarti tidak bisa kembali ke bentuk semula ya, berarti kita tulis salah. Nah, untuk yang nomor 5, ini adalah gambar persegi. Persegi kalau kita putar, sama nggak anak-anak dengan bentuk semula? Sama. Kita putar lagi ke 180 sama, berarti dia masih sama dengan bentuk semula. Untuk yang kancing juga sama ya anak-anak ya. Anak-anak, sekarang kita buka halaman 116, kita masuk yang nomor 2. Nah, itu adalah gambar persegi. Nah, gambar persegi itu ada nggak simetrisnya? Ada ya anak-anak ya, kita tulis yes. Nah, has folding symmetry, ada nggak simetri lipatnya? Ada. Nah, kita lihat ada berapa simetri lipatnya. Kita agak tarik garis ya anak. Ini 1. Kita 2, kita bisa lipat 2 kali. Bisa lagi sini, ujung ketemu ujung ya. Kita lipat jadi 2, 3 kali, dan 4 kali. Berarti 4 lines of symmetry. Nah, ada nggak simetri putarnya? Nah, anak-anak kalau kita putar, bisa nggak? Bisa ya, karena dia sama panjang semua. Bisa. Nah, bisa berapa kali kita putar? Kalau kita putar tidak boleh, harus sesuai dengan bingkainya ya anak-anak ya. Kalau kita putar sekali, 1, 2, 3, 4, berarti ada 4 kali putar.
Sekarang nomor 3. Nah, ini adalah segitiga sama sisi. Ketiga sisinya ini adalah sama panjang ya. Anak-anak, ini sisinya nih sama panjang semua. Nah, ada nggak simetrikalnya? Ya, ada ya anak-anak ya. Yes. Nah, ada nggak simetri lipatnya? Nah, ada ya. Ini kita lipat belah 2. Berarti ada 1 kali. Yes. One lines of symmetry. Nah, ada nggak simetri putarnya? Anak-anak, kalau kita putar segitiga sama sisi ini, kita putar, bisa nggak sama bentuknya sesuai dengan bingkainya? Tidak bisa ya. Berarti kita jawab no. Anak-anak, sekarang kita masuk ke nomor 4. Nah, nomor 4 itu adalah bentuk jajaran genjang ya. Nah, itu ada titik simetrisnya enggak? Tidak ada ya, tidak sama anak-anak ya. Berarti kita tulis no. Nah, ada enggak simetri lipatnya? Juga tidak ada. Nah, ada enggak simetri putarnya? Nah, anak-anak, kalau kita putar 90 derajat, itu akan bentuk kembali ke bentuk awalnya. Ya, berarti dia ada simetri putarnya. Ada berapa kali? Ada 2 kali. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 5. Nah, nomor 5 itu banyak ya. Itu bentuk lingkaran. Bentuk lingkaran itu banyak simetri putarnya, sehingga tidak terhingga ya anak-anak ya. Berarti kita jawab yes. Nah, ini kita tulis infinite. Nah, ini juga yes. Infinite juga. Dia karena dia putar sampai berapa kali, itu akan kembali ke bentuk semulanya juga. Lingkaran itu memiliki banyak titik. Sekarang kita lanjut ke nomor 6. Ini adalah gambar persegi panjang. Nah, ini ada nggak simetri putarnya, simetri lipatnya? Nah, ada nggak simetrinya? Ya, ada Miss pinter. Nah, ada berapa? Ada berapa anak-anak? Ada 2. Yes, 2 lines of symmetry. Ini ada 2 ya, coba kita lihat. Ini pertama kita lipat sekali. Lipat sekali. Bisa lagi kita lipat dari atas ke bawah. Dari samping juga bisa. Berarti bisa 2 kali. Kalau putarnya bisa nggak anak-anak? Bisa ya, kita putar 90 derajat. 180 derajat. Akan kembali ke bentuk semula. Nah, kita putar lagi ke bentuk 180 derajat, akan kembali ke bentuk semula sesuai dengan bingkainya. Berarti yes, ada 2. Nah, untuk yang nomor 7, ada nggak simetrisnya? Ada ya anak-anak ya. Kita bagi 2. Nah, akan sama seperti bentuknya. Berarti ada yes. Yes, ada berapa kali anak-anak? Ya, cuma 1 ya. One lines of symmetry. Nah, ada nggak bisa kita putar nggak? Tidak bisa ya anak-anak ya. No. Nah, ini adalah, sekarang kita masuk yang nomor 8. Nah, 8. Ada nggak simetrisnya anak-anak? Ada ya, ini titik tengahnya. Kita bagi sekali. Nah, bisa juga dari atas ke bawah, dari samping juga bisa. Berarti bisa 2 kali yes. Berarti yes, 2 lines of symmetry. Nah, bisa nggak kita putar? Ya, kita putar 180 dulu. Dia akan kembali ke awal. Putar lagi ke bentuk 180. Nah, berarti bisa 2 kali yes, 2.
Anak-anak sekarang buka halaman 117. Draw all the lines of symmetry on the shape below. Nah, untuk yang nomor 1A disuruh kalian garis simetrisnya, garis simetrisnya. Nah, kedua bidang ini harus sama besar ya anak-anak ya. Nah, yang mana? Nah, kita kayak gini ya anak-anak ya. Nah, kita garis. Nah, sama besar nggak kalau kita lipat? Sama ya. Nah, untuk yang B, coba anak-anak bisa nggak? Nah, ini segitiga sama sisi. Nah, kita garis tengahnya dulu. Nah, ini dua bidangnya sudah sama besar. Nah, ini kita sudutnya, ini paling sudut, kita tarik garis. Nah, ini sudah 2 kali lipat, bisa ketiga kali lagi. Nah, ini di ujungnya kita. Nah, dia akan membentuk sama besar. Nah, untuk yang C, pertama kita garis dulu yang tengah anak-anak ya, yang tengah. Nah, kita lipat sama besar. Ya, sama besar. Nah, kita lipat lagi yang di sini anak-anak. Nah, dia kan sama besar juga. Sudah. Baru kita lipat lagi di sini simetrisnya. Nah, sama. Baru di tengahnya juga bisa. Ya, sama ya di tengah. Nah, ya. Nah, untuk yang D bisa nggak anak-anak? Kalau kita garis, bisa nggak membentuk dua bidang yang sama besar? Nah, untuk yang D tidak bisa ya anak-anak ya. Yang E bisa nggak kalau kita lipat 2? Tidak bisa. Yang F bisa nggak anak-anak? Yang F bisa ya, kita bagi 2 di tengahnya. Nah, ini 2 bidangnya sama besar. Yang G bisa nggak anak-anak? Tidak bisa. Yang H bisa, kita bagi 2 juga. Bagi 2. Nah, lipat sekali, baru lipat sekali lagi anak-anak. Nah, berarti bisa 2 kali ya. Nah, untuk yang nomor 2 disuruh kalian gambarkan segitiga yang memiliki simetris. Itu adalah segitiga apa anak-anak? Segitiga sama sisi. Ketiga sisinya itu harus sama besar ya anak-anak ya. Ketiga sisinya itu harus sama besar. Tiga sisinya itu harus sama besar. Ini panjangnya juga harus sama. Ini sama sisi. Nah, yang B, a triangle that has no lines of symmetry, yang tidak memiliki titik simetris. Kita bisa gambar segitiga siku-siku. Nah, untuk yang nomor 3, cycle the shape with turning symmetry. Yang kita putar akan kembali ke bingkainya semula. Yang A bisa nggak anak-anak kalau kita putar? Tidak bisa ya. Yang B kita putar ke sini, bisa bentuk bintang? Bisa ya. Yang C juga tidak bisa. Yang D juga tidak bisa. Anak-anak, demikianlah video pembelajaran untuk hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran yang selanjutnya. Dadah, bye-bye.